Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Akuntansi Mudah dengan saya Ena Betina Burutarigan, yang pastinya channel ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan membagikan pelajaran tentang akuntansi. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Akuntansi itu sangat penting, baik itu untuk individu, perusahaan kecil hingga besar ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu sistem yang mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan perusahaan atau organisasi. Data ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan ekonomi ya, yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Akuntansi menurut American Association atau AAA adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sejarah akuntansi. Oke, sebelum masuk ke dalam sejarah akuntansi, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini ya teman-teman, agar kita bisa belajar bersama-sama. Oke, kembali lagi ke topik. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi dapat dilacak kembali ke zaman kuno, ketika manusia mulai melakukan perdagangan dan pertukaran atau sering juga disebut dengan sistem barter. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Practice the Computis et Scripturis, mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dalam dua kolom, yakni dalam kolom debit dan kredit. Subjudul ini menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Kemudian 1 tahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman, akuntansi tersebut terus berkembang menjadi lebih kompleks dan terperinci, terutama setelah revolusi industri. Pada abad ke-20, akuntansi mulai diatur dengan standar-standar tertentu yang membuat praktik akuntansi menjadi lebih seragam di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, standar akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut dengan IAI dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Sekarang kita masuk ke tujuan akuntansi. Akuntansi bertujuan yang utama untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat dan tepat waktu kepada para pengguna informasi tersebut. Informasi ini digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis dan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya perusahaan. Adapun beberapa tujuan akuntansi yang lebih spesifik meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak manajemen dan pihak yang lain yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan, termasuk jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan adanya akuntansi yang tepat, pihak manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik, seperti keputusan untuk melakukan investasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan produksi. Yang ketiga, membantu mengendalikan perusahaan. Akuntansi juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan, serta memastikan semua penggunaan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Setiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya kepada otoritas pajak. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke, kita masuk kepada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memiliki beberapa fungsi penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Antara lain, yang pertama, fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan yaitu setiap pencatatan di sebuah perusahaan harus dicatat dengan rapi dan teratur. Yang ketiga, sebagai fungsi kontrol dan pengendalian. Akuntansi membantu dalam mengendalikan
operasional perusahaan dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi perencanaan. Informasi akuntansi yang tepat dapat membantu pihak manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan masa depan perusahaan, seperti menentukan anggaran, strategi pemasaran, atau mengembangkan produk. Fungsi yang kelima yaitu fungsi evaluasi. Dengan menggunakan data akuntansi, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan dari periode ke periode dan menentukan area yang membutuhkan perbaikan. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi antara lain tidak hanya bisa dirasakan oleh perusahaan atau organisasi, tetapi dapat juga dirasakan oleh individu, pemerintah, hingga masyarakat luas. Manfaat dari akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan yang akurat, yang dimana kita ketahui akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dengan sesuai standar sehingga memudahkan analisis kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, pihak manajemen dapat mengontrol dan mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih efisien sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga yaitu membantu mengambil keputusan strategis. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan strategis yang akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Keempat yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan hukum yang berlaku serta menjaga hubungan yang baik dengan otoritas pemerintah. Yang kelima, menyediakan informasi bagi investor dan kreditur. Bagi investor dan kreditur, laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi menjadi dasar utama untuk menilai kesehatan keuangan dari suatu perusahaan dan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak di dalam suatu perusahaan tersebut. Proses akuntansi. Proses akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, proses ini dikenal sebagai siklus akuntansi dan terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencatatan transaksi. Ya, di mana kita ketahui setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat di dalam jurnal yang merupakan catatan kronologis dari semua transaksi keuangan. Yang kedua, posting ke buku besar. Setelah transaksi dicatat di jurnal, informasi tersebut dipindahkan ke akun-akun yang sesuai dengan buku besar yang berfungsi sebagai ringkasan dari seluruh transaksi. Yang ketiga yaitu penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, perusahaan menyusun neraca saldo yang mencantumkan semua saldo akun. Neraca saldo ini digunakan untuk memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit. Yang keempat yaitu penyesuaian. Pada akhir periode, akuntansi perusahaan melakukan penyesuaian untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum tercatat ataupun adanya perubahan dalam akun-akun tersebut, seperti penyusutan aset. Yang kelima yaitu penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian dilakukan, perusahaan menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Yang keenam, penutupan akun. Setelah laporan keuangan selesai disusun, perusahaan melakukan penutupan akun-akun sementara seperti akun pendapatan dan beban. Untuk memulai siklus akuntansi baru, kita masuk ke dalam jenis-jenis akuntansi. Jenis akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas. Berikut adalah beberapa jenis akuntansi yang banyak dikenal secara umum. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar keuangan akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi bagi pihak manajemen internal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisa biaya yang terkait dengan proses produksi. Informasi ini digunakan untuk menentukan harga pokok produk dan membantu dalam mengendalikan biaya. Yang keempat, akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang khusus mengenai masalah perpajakan, termasuk perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan juga pemenuhan pajakan lainnya. Yang kelima yaitu
yaitu akuntansi audit. Akuntansi audit merupakan akuntansi yang melakukan pemeriksaan antara laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang keenam, ada akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akuntansi ini biasanya digunakan oleh lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang beroperasi dengan hukum Islam. Akuntansi ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Dengan adanya akuntansi, perusahaan dapat mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis sehingga memudahkan mengambil keputusan dan menjaga kelangsungan usaha. Setelah mempelajari lebih detail mengenai akuntansi, apakah kamu semakin tertarik untuk terjun ke dunia accounting? Kalau iya, tandanya kamu harus memperbanyak persiapan kamu untuk kuliah di jurusan akuntansi. Maka dari itu, yuk kita bisa belajar bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan tentang pelajaran akuntansi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.